Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jufrianto Krisande Jacob dengan NIDN 0020129204. Saat ini saya mengabdi sebagai dosen bahasa Inggris di Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Sipil, program studi D4, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Latar belakang pendidikan saya adalah pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang dipercayakan pada saya yaitu Bahasa Inggris Teknik 2 dengan kode mata kuliah PKJJ 2202. Mata kuliah ini diberikan di semester genap yaitu semester 2 dengan bobot 2 SKS, di mana interaksi dosen dan mahasiswa di dalam proses perkuliahan meliputi delivery, interaction, and assessment atau disingkat dengan DIA. Mata kuliah Bahasa Inggris Teknik 2 termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris agar mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam bidang rekayasa teknik konstruksi jalan dan jembatan dengan baik dan benar, serta memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris yang dilatihkan yaitu reading, listening, speaking, and writing. Capaian pembelajaran mata kuliah CP atau CPMK pada Bahasa Inggris Teknik 2 ini antara lain yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai percakapan dan penulisan bahasa Inggris dengan menggunakan istilah-istilah teknik sipil dalam bidang bahasa Inggris. Yang kedua, mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan struktur bahasa Inggris yang tepat dan benar. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui dan mampu membaca atau reading, menulis, writing, dan berbicara atau speaking dalam bahasa Inggris, terutama dalam bidang teknik sipil, khususnya teknik konstruksi jalan dan jembatan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami teks bacaan dan berbagai instruksi dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam bidang teknik sipil, khususnya teknik konstruksi jalan dan jembatan. Topik atau materi yang diberikan pada mata kuliah Bahasa Inggris Teknik 2 ini antara lain adalah roads and highways, intersections, kemudian ada bridges, traffic control and signage, kemudian ada communication, telephoning and advertisement. Yang selanjutnya adalah writing good CV and job interviewing, dan yang terakhir adalah introduction to Test of English as a Foreign Language atau TOEFL. Metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ataupun proses perkuliahan antara lain adalah metode ceramah yang di dalamnya ada questioning and answering, kemudian ada metode discovery, dan selanjutnya small group discussion, role play, dan audio visual demonstration. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah mid test atau ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 adalah final test atau ujian akhir semester.
Sistem penilaian pada mata kuliah Bahasa Inggris Teknik 2 berdasarkan pada kriteria penilaian yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 35%, dan tugas dengan bobot 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan tayangan proses perkuliahan yang dilakukan secara luring. Adapun topik yang akan saya bawakan yaitu mengenai bridge construction atau konstruksi jembatan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Good morning everyone. How are you today? I'm good. Thanks for asking me. So, today we are going to talk about something new than the week before. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru yang berbeda dengan minggu lalu. But before that, I would like to check your prior knowledge, mengecek apakah kalian masih ingat pembelajaran tentang pembelajaran kita minggu lalu, ya. Materinya tentang apa minggu lalu? Roads, ya. Oke, roads. Ada yang masih ingat? Raise your hands, please. Ada yang masih ingat jenis-jenis roads? Raise your hand, please. Yang masih ingat materi jenis-jenis tentang roads apa saja? Raise your hands. Oke. Apa? Oke, car roads, ya. Salah satu jenis jalan. Apa lagi? Ya, oke, modern roads. Apalagi? Concrete roads. Oke, concrete roads. Earthen roads. Ya. Earthen roads. Oke, earthen roads. Anyone else? Ada lagi? Oke, so saya anggap bahwa semuanya masih mengingat materi apa yang kita materi yang telah kita lalui minggu lalu. So today I would like to introduce you our new topic. And that's about bridge atau bridge construction, ya. Okay, let's move. History of bridge, ya. So, bridge has also its history, ya. Bridge juga mempunyai sejarahnya, ya. You can see in this slide, everyone knows what bridge is. Particularly for the engineer. A civil engineer can design a bridge that used to cross from point A to point B, etc. Below is the history of bridge, ya. Jadi bridge ini has been constructed from a long time ago. Jadi konstruksi jembatan itu sudah dirancang beribu-ribu tahun yang lalu, ya. Sejak zaman dahulu, konstruksi jembatan itu sudah dibangun oleh manusia. Bahkan sebelum masa prasejarah pun bridge itu sudah ada, ya. Oke. Can be made, ya, from wood, ya. Jadi jembatan yang kalian lihat itu bukan saja bisa terdiri atau terbuat dari semen atau terbuat dari bahan-bahan yang modern. Di gambar ini kalian bisa lihat bahwa the first bridges were believed to be made by nature. Konstruksi jembatan yang ada di gambar ini dia terdiri dari apa? Akar tanaman, ya. Oke, akar tanaman. Kemudian dia bisa dilintasi oleh orang-orang. As simple as log fallen across stream, this is called as nature-made bridge or natural bridge atau jembatan yang dibuat oleh alam, ya. Di sini juga kalian bisa lihat bahwa those picture above are traditional bridge. Okay, traditional bridge. It can be made from pans of wooden logs or bamboo, ya. Jadi traditional bridge itu bisa saja terbuat bisa dari bambu, bisa dari apa? Oke, bisa dari kayu dan bahan sejenis lainnya yang dia traditional, ya. That can be made simply by humans, ya, yang bisa dibuat dengan bahan-bahan sederhana oleh manusia.
Okay, here I would like to introduce you some fun facts about bridge. Ya, jadi ada beberapa fakta menarik ya tentang jembatan yang kalian bisa lihat di atas. Yang pertama adalah bridge can be friendly to the environment. Ya, jadi jembatan-jembatan sekarang itu dia bisa ramah lingkungan. Kemudian yang kedua ada bridge provide border security. Ya. Ada yang tahu artinya apa? Bridge can provide border security. Jadi jembatan itu bisa menjadi batas wilayah. Oke, batas wilayah. Di sini telah dicantumkan contohnya itu Rainbow Bridge ya. Rainbow Bridge yang terletak di US atau di Amerika, dia menjadi perbatasan antara the United States, antara Amerika dengan Kanada. Oke. Kemudian ada traditional bridge design can be as stable than modern ones. Maksudnya apa? Konstruksi jembatan yang modern dengan konstruksi jembatan yang tadinya yang kalian lihat as a natural bridge itu dia sama dalam hal stabilization-nya, sama hal stabilnya ya, sama. Kemudian the highest bridge on earth was completed in 2016 ya. Jadi ada jembatan yang tertinggi di dunia yang pernah dibuat oleh manusia dan diselesaikan di 2016 ya. Namanya itu adalah Dutch Bridge ya, yang terletak di Tiongkok. Kemudian yang selanjutnya ada bridge can be made from glass. Ya, jadi ada juga jembatan yang terbuat dari kaca. Okay, before that I would like to ask you ya, kira-kira fungsi dari jembatan itu apa sih? Any one of you can answer? Okay, apa? Oke, menjadi penghubung. Apa lagi? Hah? Selain menjadi penghubung apa lagi? Oke, penyeberangan apa lagi? Oke, mempercepat transportasi. So, there are several functions ya. Ada beberapa fungsi dari jembatan ya. A bridge is a link that connects both ends and provide continuous access for a road network ya. Jadi jembatan ini dia menghubungkan dari poin A ke poin B, for example ya. Jadi dia menghubungkan antara poin A ke poin B atau titik A ke titik B. Misalnya juga ada geographical barriers, ada batasan-batasan atau kondisi-kondisi geografis tertentu, misalkan ada sungai atau jurang ya, makanya it can be built atau human can construct bridge on it ya. Manusia bisa membuat jembatan di atasnya untuk membantu penyeberangan atau untuk juga bisa dalam melancarkan ekonomi ya, bisa juga seperti itu. Oke, that's the general function atau the importance of bridge. Jadi bridge ini is very important for humans atau sangat-sangat penting untuk manusia ya, karena tanpa jembatan ya, dua daerah yang saling tidak berhubungan itu, kalau ada jembatan dibangun pasti interaksi antara dua daerah tersebut bisa terjalin dengan baik seperti itu. For example, JMP ya, contohnya JMP di Ambon, Jembatan Merah Putih itu menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Sebelum ada JMP, you know what? Iya, orang-orang naik apa? Dan itu tidak efektif kan? Ketika dibangun jembatan seperti Jembatan Merah Putih, semuanya menjadi sedikit lebih stabil ya. Perekonomian juga bisa berlangsung dengan baik, kemudian akses juga sangat terbantu dengan itu. Oke? Well, next is we have parts of bridge ya. Jadi ada beberapa bagian dari jembatan. The first one is deck ya. The first one is deck. The first part of
bridge is deck. Jadi bagian pertama dari jembatan yang akan kita lihat di sini adalah deck, ya. Deck, kalian bisa lihat deck is the upper parts of a bridge. Jadi bagian atas dari bridge itu kita sebut dengan deck, ya. Deck ini yang dilalui nanti oleh vehicles, oleh kendaraan dan juga manusia intinya. Oke, semuanya bisa lihat kan? Oke. Next adalah abutment, ya. Abutment. Kalian pasti sudah ramah dengan ini. Abutment itu dia adalah struktur di bagian kedua ujung jembatan, ya. Itu yang disebut dengan abutment. Kalian pasti sudah dapat, ya. Oke. The third one is pile, ya. Jadi this part, ya, you can see this. Those parts is called pile, ya, atau bridge pile, ya. Kemudian next is we have pier. Okay. This is what we call pier, ya. Sudah belajar tentang bagian ini kan? So I assume that you have known what pier is. And next is we have girder, ya. Jadi bagian yang bawah ini, struktur baja yang di bawah ini kita sebut dengan girder. Oke. What is next? Oke. Berikutnya adalah tipe-tipe jembatan, ya, atau types of bridge. Before that, I would like to di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis jembatan. Saya akan bagi ke dalam 6 kelompok juga. Please count 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then repeat 1 sampai nanti ke sana. Yes. Oke, Pero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Okay, so every one of you yang 1 bergabung dengan 1, 2 dengan 2 sampai di 6. Silakan. So every group, ya, setiap kelompok itu harus tahu tugasnya apa, ya. Kelompok 1, for example, ya, tentang beam bridge. So group 1, you have to know what beam bridge is, ya. Jadi kelompok 1 harus tahu pengertian atau definisi dari beam bridge. Kemudian you have to you have to search for the examples of beam bridge itu apa saja. 2 atau 3 contoh seperti itu. And then group 2, truss bridge, ya. Group 4, group 3 is going to talk about arc bridge. Group 4, where's group 4? Okay, group 4 are going to talk about cantilever bridge. 5, mana? Okay, group 5, you are going to talk about suspension bridge. And the last is group 6 will talk about cable stayed bridge. Ya. Jadi kelompok 6 berbicara tentang cable stayed bridge. Ya. Oke, kelompok ini membahas tentang apa? Beam bridge. Okay, beam bridge. Ya. Beam bridge. So you have to look for the definition of beam bridge. Okay. Group 2, ya. Group 2. We talk about what? Okay, truss bridge, ya. Group 3. Arc bridge. Okay. 4. Mana 4? Oh, ini yang 4 ya. Yes, sir. Ini tentang cantilever bridge. Okay. Have you found the examples of cantilever bridge? Sudah ketemu contoh-contohnya cantilever bridge itu seperti apa? Kemudian pengertian dari cantilever bridge itu apa? Oke, silakan dicari dulu. Kemudian kelompok 6. Oke, kelompok 6. Cable stayed bridge. Okay, cable stayed bridge. Okay. So find the definition of cable stayed bridge construction and then
find examples of cable stayed bridge ya. Contohnya kalian bisa lihat, tidak usah yang jauh-jauh ya. Kalian bisa lihat contohnya yang di Indonesia, beam bridge itu contohnya di Indonesia jembatan apa, truss bridge di Indonesia itu contohnya jembatan apa, arch bridge juga seperti itu, sampai di cable stayed bridge ya. Oke. Okay, your time is up, yeah. Your time is up. So, I would like to hear, yeah. I would like to hear from each group. What have you got from your previous observation of your previous search, ya? Saya akan lihat apa yang kalian sudah dapat mengenai tugas kelompok kalian. Okay. First one is group 1. Okay, group 1, what have you got? We got beam bridge. Okay, one of you please stand up and give the explanation of beam bridge. One of you. Okay. Okay, thank you, sir and friends. Our topic is about beam bridge. Okay. Definition of beam bridge is the simple structural form of a bridge. Beam bridge are usually only used for relatively short distance, and beam bridge are usually found in rural areas. You can see example beam bridge is there. Wailela Bridge. Okay, Wailela Bridge. Okay. Part of beam bridge. Thank you. Okay, give applause. So, the example of beam bridge according to group 1 is Jembatan Wailela ya. Okay, so Jembatan Wailela can be categorized as beam bridge. So, you can see from the presentation, the most simple and common type of bridge used in the real world. So, beam bridge, yeah, beam bridge actually is the most simple and most common bridge structure in the world, ya. Jadi beam bridge ini atau yang kita sebut dengan jembatan balok adalah konstruksi jembatan yang paling sederhana atau paling tua ya. Kita bisa kategorikan sebagai struktur jembatan yang paling tua yang dibuat manusia itu beam bridge ya. Terdiri dari balok seperti itu dan tidak mempunyai ciri khusus ya. Okay, now we are moving to group 2. Okay, group 2. What have you got? Okay, you're going to talk about the truss bridge. Okay, silakan. Okay, now I will explain about truss bridge. Truss bridge is a bridge construction structure consist of frames placed in a plane and connected by crane at each connection point. Connected elements may be subjected to compressive tensile or a combination of both in response to dynamically moving load. Example is Pamala Bridge in Jisira. Pamala Bridge in Jisira, Wailela Bridge, and Galala Bridge. Okay, truss bridge Galala ya. That's right ya, jembatan Galala juga itu bisa dikategorikan ke dalam truss bridge ya. You can see from the presentation, truss bridge is a bridge that is composed with joints at the connection point and lies in the plane ya. And most of truss bridge itu dia terdiri dari kerangka baja ya. Dari kerangka baja kalian bisa lihat from the example ya, truss bridge. Ini adalah jembatan Kroya di Jawa Tengah ya. Jadi hampir semua truss bridge itu have the constructions such like this ya. Seperti ini konstruksinya. Kalian bisa lihat ya. Konstruksi jembatan truss bridge itu dia terdiri dari beberapa joints atau sambungan ya. This is what we call joints ya. Ada beberapa sambungan pelar baja
yang menjadi rangkanya ya, jembatan rangka baja, and that's what we call truss bridge. Oke. Group 3. Siapa yang mau pilih group 3? Oke. Stand up please. Oke. Yes sir and friends, the meaning of an arch bridge is a bridge with a straight hip at each end shaped like a curve. An example of an arch bridge is the Sealalat Bridge, as the first arch bridge in Indonesia that connect the city of Banjarmasin with Barito Kuala district. Oke, jadi jembatan yang menghubungkan antara jembatan apa namanya? Barito Kuala, jembatan Sealalat. Oke, jembatan. Give applause to bro. Oke, jadi arch bridge ya. Jadi arch bridge. Arch bridge are beautiful and effective in real life ya. In real life, their effectiveness has a limited range, meaning they are limited in effective length ya. Jadi konstruksi dari jembatan arch ini kita bisa mengenali bahwa ini jembatan arch itu dari lengkungan di atasnya ya. Jadi kalau sudah ada lengkungan, konstruksi lengkungan di atas jembatannya, so it can be categorized as apa? Arch bridge. Oke. Definition suspension bridge in a bridge use cable tension pedestal that have the seat pedestal. Suspension bridge usually have many cables or steel cables and other chains at ends and of the bridge. One example for suspension bridge, namely the Suramadu National Bridge, is a bridge the connection Surabaya and Mangga. Oke. Itu adalah jembatan Suramadu ya, jembatan yang which connect Surabaya and Madura. Ada pertanyaan mengenai materi ini? Do you have any questions or do you have something in your mind to say about our topic for today? That's about bridge construction. Do you have any question? If you don't have any question, I think that's the end of our meeting for today. Absennya nanti silahkan diisi oleh ketua tingkat. And for your assignment ya, jadi untuk assignmentnya, untuk tugasnya itu, everyone should have at least one picture ya. Setidaknya satu orang masing-masing punya satu gambar jembatan yang ada di dekat rumahnya ya. Yang di dekat rumahnya atau di tempat tinggalnya. And then di bawah gambar itu kalian berikan keterangan what kind of bridge is that ya. Apa kategori jembatan itu ya, dan di mana letaknya. And its location as well. Okay? So thank you for today ya. Thank you for your attention. Thank you for your participation, and see you in the next meeting. See you.